Selamat pagi Bapak Ibu, sesudah yang berkati Tuhan. Kembali dalam program Morning Call bersama saya Pendeta Ingkiri Wangberti Pariangan Tambunan. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Bethesda Marau, Bajem Elim Putaran, Pospelkes Silo Jemayas, Pospelkes Sion Batu Payung, dan sektor Sungai Yordan Langsat. Dan saat ini Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas sepanjang hari ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti, memahami, bahkan mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, sesudah berkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ibrani pasal 3 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, "Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman yang semula." Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, sesudah yang berkati Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat, dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sesudah berkati Tuhan, masih dalam suasana tahun baru, maka izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya di tahun yang baru ini kita semakin mengandalkan Tuhan, kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, sesudah berkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang nasihat. Hal ini mengingatkan saya secara pribadi tentang suatu kalimat yang sering saya dengar yang menyatakan seperti ini. Menasehatkan jauh lebih mudah daripada menjadi pelaku dari isi nasihat tersebut. Bapak Ibu, saudara berkati Tuhan, ya kalimat ini memang benar, bahwa seringkali kita sebagai manusia dapat dengan mudah menasehatkan orang lain yang harus bisa keluar dari pergumulannya. Namun di sisi yang lain, ketika kita dalam situasi yang sama, kemungkinan itu sulit untuk kita lakukan. Bapak Ibu, saudara berkati Tuhan, kira-kira mengapa demikian? Sederhananya adalah karena kita hanya bisa sebatas tahu apa yang terjadi, namun hati dan pikiran kita tidak masuk dan tidak merasakannya. Namun apakah kenyataan itu membuat kita menjadi pribadi yang pasif? Apakah dalam situasi tersebut membuat kita menjadi pribadi yang tidak berguna bagi orang lain? Tentunya tidak. Nah Bapak Ibu, saudara yang berkati Tuhan, perikop bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mengingatkan di sini dikatakan harus dilakukan berulang kali atau dilakukan setiap hari. Hidup saling mengingatkan tidak berarti yang mengingatkan itu lebih baik dari yang diingatkan. Karena sebagai manusia yang mengingatkan juga berpotensi untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara yang berkati Tuhan, dalam firman Tuhan saat ini penulis Ibrani mau mengingatkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tentunya ketika kita akan mengingatkan orang lain, ada hal-hal yang harus siap-siap kita jalani. Yang pertama adalah ketika kita mau mengingatkan orang lain mengatakan, emang kamu sudah benar? Yang kedua, apakah kamu sudah lakukan atau belum? Yang ketiga, gak usah sok ingatkan orang deh, dan sebagainya. Itu tentunya yang akan kita terima ketika kita akan mengingatkan orang lain. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita bahwa sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan, kita harus saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendukung, menopang satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, saudara yang berkati Tuhan, komentar atau respon tersebut itu tidak jarang membuat orang menjadi down, membuat orang menjadi malas untuk menasihatkan orang lain. Namun jika kita berhenti, maka iblis akan menjadi senang
Sehingga sebagai makhluk sosial, mari kita saling mengingatkan agar hidup kita memberikan dampak positif yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Jika keselamatan menjadi bagian yang gratis yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi hidup kita, maka bagikanlah kabar dan karya itu kepada orang-orang di sekeliling kita agar nama Tuhan selalu dipuji dan selalu dimuliakan. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, marilah ketika kita akan menjalani satu hari ke depan ini, yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang mengingatkan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada hambatan di dalamnya. Tapi percayalah ada Roh Kudus yang selalu berkarya diam di dalam hati kita, untuk kita semakin bersemangat, untuk semakin kita kuat di dalam Tuhan, untuk mengingatkan orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, lihatlah sebuah nasihat itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita semakin kuat. Lihatlah nasihat itu cara Tuhan untuk membuat kita semakin baik dari hari lepas hari. Ada cara Tuhan, ada kasih Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Tentunya melalui firman Tuhan, tentunya melalui kehadiran orang-orang kita kasih dan orang kita sayangi, orang-orang di sekeliling kita yang mungkin kita tidak kenal tetapi memberikan nasihat bagi kita. Maka lihatlah itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk karakter kita, membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, mungkin saat ini kita keliru. Mungkin saat ini kita salah, tetapi orang lain bisa melihat, oh kamu salah, seharusnya seperti ini. Nah, kita harus bersyukur. Ya, kita harus dengan rendah hati menerima setiap nasihat teguran itu. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi lebih baik. Yang bisa menilai diri kita sendiri bukan diri kita Bapak Ibu, tetapi orang lain melihat diri kita, apakah kita sudah benar atau tidak. Tetapi biarlah melalui nasihat-nasihat, teguran-teguran yang kita terima sampai dengan saat ini, bahkan ke depannya, maka lihatlah itu cara Tuhan untuk mendidik kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara yang berkati Tuhan, kiranya kita dalam menjalani kehidupan di tahun 2023, kita semakin dewasa di dalam Tuhan, kita membawa segala harapan dan kerinduan kita ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menjawab setiap harapan dan seruan kita sesuai dengan waktu dan cara Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan katakan, andalkanlah Tuhan dalam seluruh hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan, hidup kita akan dipenuhi dengan ketentraman yang semuanya itu berasal dari Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan Bapak Ibu di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus yang kami sembah dan muliakan, kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menjadi pedoman, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, kami selalu melihat cara Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Meteraikanlah firman-Mu ini Tuhan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami terus dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia dan kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pendengar Morning Call dimanapun mereka berada dalam menjalani aktivitas mereka sepanjang hari ini. Mari Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan jaga, sehingga apapun yang kami lakukan, kerjakan di sepanjang hari ini Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, tentunya memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, biarlah semuanya itu membuat kami selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Berkati juga Tuhan untuk warga jemaat-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan jamah, Tuhan lawat sehingga mereka dapat pulih, dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Hamba-Mu juga berdoa untuk majelis sinode dalam tugas tanggung jawabnya. Tuhan berkati sehingga apapun yang dilakukan, direncanakan, bahkan diputuskan, semuanya itu kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Departemen Teologi, berkati Departemen Inforkonlitbang, Tuhan juga memberkati semuanya, sehingga pelayanan kami lakukan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai dengan ke pelosok-pelosok, Tuhan memberkati, sehingga melalui kepemimpinan mereka
Mereka terus takut kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, esok dan selamanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, selamat beraktivitas. Andalkanlah Tuhan, maka hidupmu akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati.